Ayah saya pernah bilang, wah keren ya kalau dokter itu nanti suatu saat bisa dipanggil pakai aplikasi aja kayak Gojek. Waktu itu Gojek sedang booming-boomingnya. Pada saat itu bahkan saya mencibir ayah saya, mana mungkin sih dokter mau dipanggil ke rumah. Tapi dia nggak menyerah, dia nggak berhenti belajar, dia bertanya sana kesini untuk mempelajari sesuatu hal yang baru itu, yang membuat dia akhirnya survive sampai ada di sini sampai hari ini. Dr. Stefani dari Medicall. Benar ini dengan Ibu Dia? Baik, Ibu Dia. Bisa diceritakan keluhannya? Jadi tahapan dari Medicall ini pertama kali yang seperti tadi saya ceritakan bahwa idenya berdasarkan dari pengalaman dan juga kondisi yang ada di Bali dari tahun 2016. Kemudian sambil berjalannya waktu, tentu saja saya sebagai anak mahasiswa yang tidak punya modal, kemudian tim saya, co-founder saya yang lain itu hanya beda 1-2 tahun aja dengan saya. Jadi sama-sama nggak punya modal untuk membangun sebuah million dollar company yang pinginnya seperti Gojek, seperti Grab pada saat itu. Kita nggak punya dana, jadi bayangan kita gimana caranya kita mulai membangun ini. Salah satunya kita ikutin lomba sih sebenarnya pada saat itu. Kita ikut lomba untuk mencari modal, untuk kita bisa mengembangkan usaha ini. Kita ikut beberapa perlombaan dan pada saat itu salah satu perlombaan yang akhirnya kita ikutin dan kita menang adalah miliknya Wismilak, Diplomat Success Challenge pada saat itu. Pada saat itu hadiahnya cukup besar, juara satunya 500 juta pada saat itu 2016, cukup besar sekali itu ya. 500 juta dan runner up-nya dapat 250 juta. Pada saat itu juara satunya adalah Zanana Chips, kawan saya juga yang keripik pisang, itu dia dapat 500 juta dan kami Medicall, waktu itu saya mewakili, kita dapat 250 juta sebagai runner up. Itu dana awal sekali Medicall untuk bisa mengembangkan sih. Itu menjadi dana modal awal pertama kali kita untuk mengembangkan Medicall ini menjadi seperti sekarang. 250 juta, nah karena dulu kami keinginannya untuk membangun aplikasi, kami banyak menghabiskan itu untuk tim, untuk SDM gitu, untuk membayar developer, untuk pengembangan aplikasinya gitu. Jadi awal-awal paling banyak pengeluaran kami di sana sih. Dan sampai sekarang memang kami push untuk SDM. Kita membangun Medicall ini dengan tim-tim yang tangguh, dengan tim-tim yang banyak yang bisa membantu kita untuk berlari lebih cepat gitu. Jadi Patrice memang punya peran besar bawa Medicall sampai sejauh ini. Dalam waktu yang cukup singkat, ada banyak sekali perubahan besar, kemudian hal-hal baru, produk-produk baru yang dia cetuskan dan akhirnya membawa Medicall pada titik kesuksesan ini. Kita dulu awal-awalnya mencari lomba, mencari dana gitu ya supaya kita bisa pakai untuk mulai membangun usaha ini. Sampai akhirnya kita menang itu. Dan boleh saya bilang kami hoki sih. Kami sangat beruntung dan kalau mungkin saat itu kita nggak ketemu K24, mungkin kita juga sudah lelah mungkin ya dengan perjalanan startup yang panjang dan tidak seindah yang dilihat saja di kulit-kulitnya saja karena dalamnya startup itu banyak jatuh bangunnya. Dan dalam waktu itu setelah menang lomba tidak berselang lama kami dikenalkan dengan founder K24 dengan Dr. Gideon. Kita diperkenalkan dengan Dr. Gideon yang backgroundnya juga medis, jadi tidak berselang waktu lama, hanya 2-3 kali pertemuan kita klik sekali dan kita mau membangun ekosistem kesehatan digital
di Indonesia. Sejak saat itu kita berpikir ini bukan hanya untuk Bali saja. Dulu kita pikirannya sempit, hanya mau bikin aplikasi digital untuk di Bali aja. Kita nggak berpikir bahwa ini bisa diperkenalkan di Indonesia dan melayani dari Aceh, dari Sumatera sampai ke Papua. Kita nggak berpikir sampai sana. Karena aduh, anak mahasiswa belum punya apa-apa, nggak mikir punya modal, berusahanya ya gimana ikut lomba dulu gitu. Awalnya hanya seperti itu, tapi secara berjalan, wah idenya ternyata valid dan kita ketemu dengan partner yang tepat, kita ketemu dengan Dr. Gideon dan kemudian ya kita bisa mengembangkan itu. Ini untuk Indonesia. Nah, saya berharap dengan adanya Medicall di sini nanti ke depannya Medicall bisa menjadi unicorn. Siapa tahu jadi unicorn itu akan membawa sedikit perhatian bagi para angel investor atau capital ventura yang base-nya tidak di Bali sehingga memalingkan sedikit perhatiannya ke pulau kita ini dan tentu akan memberikan dampak positif bagi perkembangan startup lokal yang lain. Timeline-nya sangat cepat, sangat mepet sekali. 2016 kita ada ide, tengah tahun mungkin ya, sekitar bulan Juni-Juli itu idenya baru terbentuk, tim kita baru terbentuk, ikut perlombaan Wismilak itu kira-kira mungkin 2 bulan selanjutnya, menang, akhir tahun kita sudah mulai jalan dengan K24, dengan Dr. Gideon. Mereka memiliki sebuah ide bisnis yang pas, jelas gitu, dan peminatnya ada. Kedua adalah mereka bisa mengembangkan startupnya, bukan cuma hanya produknya saja, tapi juga timnya secara berkala dengan luar biasa dan secara manajemen. Dan mereka juga sudah mendapatkan beberapa funding dari angel investor dan juga investor-investor lainnya yang jelas itu akan mendukung operasional dan juga perkembangan startupnya itu sendiri. Nah, kalau Medicall ini sifatnya adalah referral fee. Jadi revenue stream dari Medicall itu sifatnya adalah pembagian hasil dari transaksi yang dilakukan oleh partner-partner kita di aplikasi Medicall. Kapan pertama kali dapat omset itu tahun 2017. Tapi boleh dibilang omsetnya 1 juta aja itu sudah banyak pada saat itu. Transaksinya hanya berapa biji, yang mungkin 10 jari aja ini sudah habis jarinya, nggak sampai 10 gitu ya. Itu tahun 2017 mungkin awal-awal tahun ya. Bulan 3, bulan 4 mungkin 2017. Revenue pertama kali, terjadinya transaksi pertama kali itu pada saat itu gitu. Kemudian berjalannya waktu kita nggak berpikir sih sebenarnya bisa sampai sekarang ya, transaksi sampai sebanyak ini, sampai ribuan itu dulu saya sampai sekarang wah nggak nyangka sih Medicall bisa sampai sekarang. Nah di tahun 2019 itu transaksi sudah jauh lebih stabil dan lebih tinggi. 2020 boleh saya bilang grafik kita sudah positif gitu, neraca kita sudah surplus per bulan Agustus ya berarti ya, karena kita sekarang September, per Agustus itu per harinya, per 1 bulan tuh sekitar 3.000 transaksi. 1 hari. 1 bulan, sorry. Pada saat itu kebetulan saya punya tante pada saat itu kebetulan ada Komang dan juga cuma tante, dan kebetulan tante sedang mengalami sesak napas, dan jadi waktu pas Komang menghubungi saudara-saudara, karena kebetulan saudara-saudara sedang ada di luar kota dan juga sedang ada bekerja, jadi Komang karena teringat dengan aplikasi Medicall, jadi Komang menggunakan aplikasi Medicall. Jadi Komang langsung gunakan aplikasi ini untuk menghubungi dokter. Jadi itu lebih sangat efisien dan juga sangat efektif, karena Komang juga tidak bisa mengajak tante untuk pergi ke rumah sakit sendiri. Jadi akhirnya Komang memutuskan untuk download aplikasi Medicall. Akhirnya Komang menghubungi dokter yang terdekat yang ini dan juga yang langsung tersedia pada saat itu untuk membantu tante saya, dan syukurnya sangat tertolong sekali sih dengan kecepatan aplikasi Medicall ini bisa membantu untuk merawat tante saya. Jadi untuk pada saat itu kita biasanya di aplikasi itu kan kita ada berikan keluhan. Kebetulan juga di rumah itu ada tabung gas ya, untuk tante itu ada tabung gas ya memang, tapi kita juga perlu penanganan dari profesional. Jadi kan karena Komang juga tidak bisa untuk menangani, jadi Komang juga perlu yang lebih profesional seperti itu. Jadi kita juga ketika pas menghubungi dokter kita memberikan informasi langsung di aplikasi tersebut, keluhannya.
Untuk dokternya sendiri sangat ramah sekali sih, sangat ramah dan juga sangat profesional. Walaupun datang ke rumah, tapi tidak etika dari dokternya sendiri juga tidak hilang gitu. Tetap sopan, tetap ramah seperti itu. Jadi kami punya standar di Medicall untuk para partner. Terutama yang pertama, yang paling dasar sekali adalah legalitas. Bisa dipastikan bahwa dokter yang bergabung dengan kami pasti sudah punya surat tanda registrasi dan surat izin praktek. Nggak ada dokter bodong di Medicall. Itu yang kami yakinkan pertama kali. Kemudian untuk capabilities dari dokternya, kami melakukan training juga. Kami melakukan interview dengan dokternya untuk mengetahui bahwa standar yang kami gunakan ini bisa apply dengan mereka. Mereka punya satu frekuensi lah dengan kami. Nah, itu kami punya tim screening, kami punya tim training yang tugasnya melakukan itu. Kalau untuk dari segi biaya mungkin menurut Komang sangat worth it ya, karena kalau biasa kita ke rumah sakit kan kita biasa kadang harus menunggu dulu. Di situ kita kadang menghabiskan waktu. Jadi kita kan merasa kayak perlu yang buru-buru nih, karena kan situasinya sedang urgent gitu. Jadi kalau menurutnya Komang untuk dari segi biaya sendiri sih sudah sangat worth it. Jadi imbang seperti itu. Kita sampai saat ini sih masih, kalau saya kebetulan lagi pegang proyeknya itu untuk swab antigen salah satu perusahaan di Indonesia. Kemudian kita mau masuk ke proyek medical check up juga untuk perusahaan tersebut di karyawannya, dan baru mau meeting-meeting sih kalau untuk yang medical check up-nya. Tapi yang udah jalan sih swab antigennya. Wah, kalau partner saya harus buka contekan dulu ya, jumlahnya berapa karena banyak. Kalau boleh bilang dokter itu sekitar 1.000 yang aktif ya, 1.500 yang aktif di aplikasi kami. Untuk perawat jumlahnya lebih banyak lagi, mungkin bisa sentuh sampai 5.000-an. Kemudian ada fisioterapi jumlahnya nggak banyak, hanya 100 karena jumlah profesinya juga nggak terlalu banyak di Indonesia. Dan kemudian ada bidan itu juga belum terlalu banyak juga, mungkin bisa sekitar 1.000 lah di aplikasi kami. Saya rasa layanan seperti ini menurut saya akan jauh sangat berkembang ya. Jadi contohnya mungkin kalau dulu kita belajar tatap muka, sekarang layanan-layanan seperti Zoom meeting atau mungkin seperti Webex itu jauh berkembang dibanding sebelumnya kita belajar tatap muka. Karena kayak semua orang akan menggunakan layanan seperti ini. Begitu juga dengan layanan yang bersifat pribadi seperti ini. Karena kita kan disarankan saat ini mungkin untuk masih menghindari kerumunan, sebagainya. Jadi layanan kesehatan yang bersifat secara pribadi seperti ini, atau dan yang bersifat home care atau secara private seperti ini, menurut saya akan sangat berkembang. Karena kita sendiri mau dibilang COVID ini sudah berlangsung, pandemi ini sudah berlangsung 2 tahun. Apakah tahun depan akan selesai? Kita tidak pernah tahu. Ataupun 2 tahun lagi apakah ini akan selesai? Kita juga tidak pernah tahu berapa lama ini akan selesai. Jadi sehingga ini adalah menurut saya adalah suatu masalah yang dijembatani dengan adanya Medicall ini. Jadi kondisi pandemi ini sebenarnya sebuah blessing in disguise sebenarnya untuk Medicall. Untuk platform kesehatan ini adalah turning point juga. Karena boleh dibilang layanan seperti Medicall ini kan agak unik ya. Yang pertama tantangan kita waktu pertama kali dulu memperkenalkan ke dokternya. Untuk mau datang ke rumah pasien itu kan udah melawan arus sekali. Dokter biasanya duduk di klinik, mereka didatangin sama pasien. Sekarang kita maksa mereka untuk datang ke rumah pasien. Tapi makin kesini, terutama pandemi ini sebuah anugerah sebenarnya ya. Agak miris ya ngomongnya anugerah ya. Tapi memang ini sebuah titik balik dan ini membantu ekosistem Medicall jauh berkembang lebih cepat sih. Jadi ide besarnya Patrice memang membuat Indonesia tanpa rumah sakit dan tanpa bed di rumah sakit, di mana harapannya tenaga medis yang datang ke rumah sehingga pakai bed masing-masing pasien di rumah. Dan kalau mundur ke tahun awal Medicall 2017-2018, saya merasa itu kayak masa sih bisa gitu, masih nggak yakin. Tapi ketika situasi sekarang dalam beberapa tahun berubah, kita dihadapkan dengan pandemi, kemudian akhirnya ini semakin dikenal luas oleh banyak orang, saya rasa di titik ini itu sangat-sangat realistis untuk dilakukan. Visinya Medicall itu sebenarnya menjadi rumah sakit terbesar di Indonesia tanpa kasur rumah sakit. Karena kita bisa menolong banyak pasien tanpa gedung rumah sakit sebetulnya kan. Jadi visi liar kami itu sebenarnya ke sana.
Kita ingin menjangkau pasien dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan kedepannya tentu ini bukan perjalanan yang singkat, bukan perjalanan yang akan mudah, akan banyak struggle yang akan kami jalanin untuk mencapai visi kami di berapa tahun kemudian ini. Dan visi-visi konkretnya tentunya ya kita bagaimana caranya menyiapkan servis yang memang betul dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kami percaya target omset itu tentu penting lah ya, hitung-hitungan itu tentu penting, tapi esensi utama dari sebuah bisnis yang sukses menurut saya adalah memiliki servis produk yang betul-betul dimiliki oleh masyarakat. Kalau udah itu dipenuhi, kalau memang produknya dibutuhkan, servisnya excellent, udah deh pertumbuhan itu akan mengikuti kok. Gitu. Saya rasa itulah kelebihannya Patrice di sini. Patrice selain sebagai seorang founder dari Medicall, dia juga sebagai seorang dokter. Sehingga dia pasti akan mengetahui masalah isu-isu kesehatan yang akan terjadi ke depannya ini. Jadi mungkin dia tahu, maksudnya kalau masalah, dia tidak hanya tahu masalah mengenai manajerialnya aja, tapi dia juga mengerti masalah teknis di lapangannya. Dan saya rasa itulah Patrice yang menurut saya, dia punya suatu kemampuan lebih, dia punya suatu eagle eye yang saya rasa dia bisa melihat ini loh nanti ke depannya yang akan perlu kita dalami. Jadi kayak dia punya selangkah di depan. Even ya namanya tantangan, pasti kompetitor pasti selalu ada. Itu tidak mungkin kita singkirkan kan. Tapi bagaimana kita untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih maju lagi, dan itu yang saya rasa Patrice punya di sini di Medicall ini. Kayak gitu. Awal-awal sih mereka sempat bertanya ya, terutama ayah saya yang mungkin dari sense pebisnis konvensional yang berpikir kalau kita zaman dulu, zamannya Gojek itu kan ngomongnya valuasi. Perusahaannya dibilang minus terus, merah terus, bakar duit aja, tapi katanya perusahaannya growth terus. Hanya dinilai dari valuasi. Ayah saya pada tahun pertama, tahun kedua Medicall tuh selalu tanya, jadi kamu ini nanti maunya gimana sih? Perusahaannya ini mau dibawa kemana? Ini valuasi itu apa? Karena kok dibilang nilainya besar tapi transaksinya masih minus sama pengeluarannya. Selalu itu menjadi pertanyaan. Tapi memang ini adalah pilihan hidup yang nggak mudah loh. Ini saya bilang pilihan hidup loh ya. Karena bisa jadi orang dalam umur segini mungkin sudah kerja di suatu korporasi besar, ada dapat posisi tertentu. Tapi startup ini sebuah, kalau boleh saya bilang adalah sebuah wahana yang menyenangkan. Kehidupannya sangat dinamis. Apa yang kita tentukan hari ini bisa jadi besok sudah tidak valid lagi. Apa yang kita rencanakan kemarin, tahun lalu bisa jadi tahun ini sudah nggak cocok lagi dengan apa yang kita rencanakan gitu. Kehidupannya sangat dinamis, sangat menyenangkan kalau memang kita mau eksperimen dan memiliki kehidupan yang sangat beragam itu gitu ya. Ini sangat menyenangkan. Saya boleh curhat, saya boleh menceritakan bahwa kehidupan startup itu sangat menyenangkan dan menggairahkan menurut saya. Tapi di balik semua itu tentu saja ini bukan perjalanan yang mudah. Banyak teman-teman startup itu yang semangatnya di awal mantap, sambil jalan ngelihat batu, ngelihat kerikil, abis itu rontok gitu. Jadi yang paling penting dimiliki oleh startup founder adalah determinasi untuk membangun perusahaannya. Kalau memang nggak bisa, idenya tidak valid, ya udah pivot nggak apa-apa. Tapi bukannya menyerah terus kemudian ya udahlah. Saya kerja di tempat lain aja, kayaknya ini udah bukan panggilan hidup saya. Jadi determinasi penting, jangan menyerah. Sama kayak saya dulu, kalau cerita saya waktu kecil, kalau gagal, jangan langsung menjudge, ini bukan jalan saya. Belum tentu, bisa jadi langkah yang ke-10 itu baru kita mengalami keberhasilan. Gitu.